Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kali perkenalkan, nama saya Andika Rian Prastio. Teman-teman bisa panggil saya Andika, Kang Andika gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing tentang apa sih sebenarnya itu riba gitu ya. Karena banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih belum mengerti, belum paham tentang apa sih sebenarnya itu riba dan bedanya dengan laba, dengan jual beli itu apa gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini silakan teman-teman siapkan buku tulisnya ya, dengan tulisan, dengan pulpennya dan sebagainya gitu ya, untuk mencatat. Jadi kita mulai. Sebenarnya apa sih itu riba? Riba itu sebenarnya adalah ziyadah ya. Ziyadah itu adalah tambahan gitu. Tambahan dari apa? Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau misalkan di dalam surat Al-Baqarah itu Allah telah menyandingkan wahalallahul bai' wa harramar riba. Jadi Allah menyandingkan tuh dua kata antara jual beli dengan riba. Lalu bedanya di mana? Bedanya jual beli dengan riba gitu ya. Jadi jual beli itu akan menghasilkan laba. Ya, jual beli menghasilkan laba. Nah, laba dengan riba bedanya apa? Beda, sebenarnya mereka berdua ini mirip ya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang masih ini riba, bukan, ini laba, ini riba, ini laba. Jadi sebenarnya bedanya apa gitu ya. Jadi bedanya adalah, persamaannya dulu ya sebelumnya. Persamaannya adalah riba dengan laba ini mirip sama-sama dengan keuntungan tambahan tadi ziyadah ya, terus kemudian manfaat gitu ya, kelebihan. Nah, ini sama-sama riba dengan laba ini mirip. Jadi sama-sama keuntungan, manfaat, tambahan dan kelebihan gitu ya. Nah, bedanya apa? Tadi kalau laba itu dari jual beli ya, kalau laba dari jual beli, kalau riba dari utang, dari hutang ya. Jadi kalau laba dari jual beli, kalau riba dari hutang gitu. Nah, contoh misalkan begini, saya minjem uang 10.000, saya balikin 15.000, riba, itu riba gitu ya. Jadi saya mengambil keuntungan dari hutang, saya ngutang gitu ya, terus saya kembalikan lebih. Nah, itu namanya riba. Sedangkan jual beli itu apa? Jadi jual beli adalah tukar menukar dapat untung, tukar menukar dapat manfaat, kelebihan, tambahan. Nah, tambahan kelebihan manfaat itu adalah laba gitu ya. Contoh begini, saya tuh nukerin duit 10.000 dengan 10.000 itu tukar menukar gitu ya, gak ada untung. Karena kalau ngambil untung, kira-kira Bapak Ibu punya 50 juta, saya punya 30 juta, mau tukeran? Gak mau dong ya, karena Bapak Ibu lebih punya banyak gitu kan. Itu jadinya jual beli uang dengan uang, paham ya? Maka jual beli uang dengan uang gak mungkin terjadinya karena utang. Nah, sedangkan kalau jual beli yang dimaksud adalah apa? Tukar menukar dapat untung. Contoh, misalkan saya punya uang, saya punya beras misalnya, terus Bapak Ibu punya minyak, kita sama-sama seliter nih, gitu ya. Nah, kita tukar menukar. Kira-kira antara minyak dengan beras mahalan mana? Anggaplah misalkan mahalan beras, maka yang dapat untung adalah yang punya minyak, gitu ya. Nah, ini kan tukar menukar dapat untung, atau disebutnya dulu barter. Karena barter menyulitkan gitu ya. Maksudnya misalkan saya pengen beli ikan ke Surabaya gitu, harus datang dulu ke Surabaya, kan sulit. Maka ada namanya alat tukar gitu ya. Jadi uang itu adalah alat tukar, fungsinya untuk sebagai alat tukar tadi ya. Karena jual beli adalah transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar gitu. Maka ada namanya alat tukar, yaitu uang. Nah, tukar menukar yang dapat untung itu namanya jual beli gitu ya. Itu secara gampangnya gitu untuk mendefinisikan apa itu riba dengan laba, apa itu jual beli dengan hutang gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, apakah akan mungkin terjadi jual beli uang dengan uang? Kan nggak mungkin. Bapak punya 100 juta, saya punya 50 juta, kita tukeran, nggak mau dong gitu ya. Terjadi karena apa? Pasti karena Bapak nggak punya uang 50 juta, minjem ke saya 50 juta, balikin ke saya 100 juta. Itu kan yang untung saya, ngambil keuntungan dari hutang. Nah, ngambil keuntungan dari hutang itulah yang disebut riba. Ya, jadi tahu ya, jelas ya. Perbedaannya riba dengan laba adalah
Kalau riba, jadi mereka ini mirip nih. Sekali lagi saya ulang, mereka itu mirip. Sama-sama keuntungan, kelebihan, manfaat, tambahan. Bedanya dari apa? Kalau riba dari utang, kalau laba dari jual beli. Gitu. Jual beli itu apa? Tukar menukar dapat untung. Makanya ketika Bapak Ibu teman-teman semua tukar menukar atau jual tukar menukar yang dapat untung, ya nggak mungkin terjadi antara uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, terus kemudian barang yang sama, sejenis, sama, bukan mirip lagi, sama barangnya, tukar menukar, jual beli seperti itu nggak mungkin terjadi. Yang seperti tadi, jual beli antara 100 juta dengan 50 juta nggak mungkin terjadi. Jual beli emas sekilo dengan emas setengah kilo nggak mungkin terjadi ya. Jual perak sekilo dengan perak setengah kilo nggak mungkin terjadi, gitu ya. Demikian juga Bapak punya beras premium gitu ya, misalkan pokoknya beras yang paling bagus tukeran sama saya dengan beras yang paling bagus juga gitu, dengan takaran yang beda, kan gak mungkin mau gitu ya. Nah ini dia, makanya jual beli uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, barang dengan barang yang sama tidak bisa terjadi. Terjadinya karena apa? Karena utang. Ketika terjadi jual beli, ngambil untung, ngambil manfaat, ngambil tambahan dari utang, maka itu akan terjadi riba. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jelas bedanya antara riba dengan laba. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang kena dosa riba? Jadi dosa riba itu yang kena adalah pertama yang pemberi, kedua penerima, ketiga pencatat, yang keempat adalah saksi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kadang kita misalkan beli motor, minjem motor gitu ya. Apakah kita minjem motor, kemudian motor ini kita beliin bensin, apakah riba? Tentu enggak, gitu ya. Jadi barang itu ada dua. Barang ada yang dihitungnya satu kesatuan, seperti motor tadi ya. Jadi kalau motor ada bensin, kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Motor ada oli, ada stang, ada apa lagi? Rantai gitu ya. Ada pinning belt kalau yang matic gitu ya. Macam-macam, ada klakson gitu. Masa kalau misalkan kita beli motor, minjem motor, kemudian kita hilangin stangnya boleh? Gitu ya. Jadi gitu. Ada barang yang satu kesatuan, kayak tadi motor contohnya. Ada barang yang hitungannya satuan, contohnya beras. Contohnya lagi apa? Emas. Contohnya lagi apa? Banyak gitu ya. Ada emas, beras, terus kemudian ikan dan sebagainya. Nah itu barang kesatuan. Yang ketika barang yang lain, kalau barang yang satu kesatuan, jadi ada barang satuan, ada barang satu kesatuan. Kalau barang satu kesatuan, ini kalau barang yang satunya, komponen yang satunya hilang, itu nggak bisa jalan. Bukan disebut nggak bisa kayak tadi motor nggak bisa jalan gitu, nggak ada bensinnya gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, kita bahas dulu nih, barang satu kesatuan, ada barang satuan. Kalau barang satuan, ketika Bapak Ibu misalkan barang satuan nih, minjem beras seliter, kalau balikin 2 liter, jadinya riba, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu, nah itu kalau barang satuan. Tapi kalau barang satu kesatuan, contohnya motor, gitu ya. Makanya ada hadis bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam unta orang Yahudi, terus kemudian dia kembali ketika dia sahabat diminta untuk mencari penggantinya, ternyata nggak ada yang sama, maka diberikan yang terbaik, gitu ya. Sebaik-baiknya adalah peminjam yang memberikan yang terbaik, gitu ya. Ini dimaksud adalah untuk barang-barang yang satu kesatuan, gitu ya. Bukan berarti kita minjem beras seliter balikin 2 liter, itu ngambil keuntungan dari utang. Tapi yang dimaksud adalah barang yang satu kesatuan. Contoh tadi minjem motor, harus dibalikin bensinnya gitu, harus dilebihin bensinnya gitu, harus dikembalikan. Misalkan tadinya tangkinya kosong gitu ya, kemudian kita isi. Nah itu adalah sebaik-baiknya peminjam, gitu ya. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan, kalau motor riba gimana? Bapak Ibu pinjam motor satu, dibalikin dua motor, nah itu riba, gitu ya. Minjem satu dibalikin 2, tapi mungkin nggak? Nggak mungkin ya, nggak mau ya pastinya ya. Ya itu. Jadi beda dua barang itu.
ya. Ada barang satu kesatuan, ada barang satuan. Kalau barang satuan adalah yang tadi beras ya, barang satuan. Ada barang satu kesatuan, contohnya motor. Jadi sebaik-baiknya peminjam adalah yang memberikan kembaliannya terbaik, gitu ya. Seperti yang di dalam hadis Rasul ya, ketika Rasulullah minjem onta dibalikin yang paling baik, gitu ya. Tapi kalau balikinnya 2 onta, nah itu baru riba. Gitu. Jadi paham ya teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa sharing nih. Jadi kita dakwahkan ke teman-teman kita yang lain ya, ke saudara-saudara kita tentang riba ini. Jadi biar orang-orang tidak terjerat riba. Ya, jadi silakan share, like, komen, dan jangan lupa subscribe, oke? Karena subscribe itu gratis. Ya, jangan lupa subrek. Oke? Silakan teman-teman share, bagikan video ini agar bisa bermanfaat kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.